Assalamualaikum teman-teman. Yuk kita membaca buku cerita yang berjudul Mantel Kelinci. Buku ini ditulis oleh Novita Sari, penyunting Sri Purwanti SPDI, ilustrator Nihania, penanggung jawab Eti Hususuro SPD. Bagaimana ceritanya? Yuk kita baca bersama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tik tik tik. Biur. Hujan deras datang tiba-tiba. Ketika perjalanan pulang sekolah, Vio berlari mencari tempat berteduh bersama Hanan. Sambil berteduh, kakak mengecek tasnya. Kakak lupa bawa mantel nih. Hanan bagaimana? Coba cek tasnya. Ada mantel atau tidak? Alhamdulillah, mantel Hanan ada di dalam tas. Kita bisa pakai ini, Kak, kata Hanan sambil tersenyum membuka tasnya. Tapi mantelnya cuma satu. Bagaimana ya? Tanya Hanan. Tiba-tiba Vio teringat sesuatu. Lalu ia pun membuka tasnya. Vio melihat ada topi dan plastik kresek. Melihat kedua benda tersebut, Vio mendapat ide. Kakak akan pakai ini, mantelnya dipakai kamu saja ya. Ya, nanti kakak kehujanan dong. Nanti sakit bagaimana? Hanan sedih. Insya Allah tidak apa-apa. Alhamdulillah rumah kita dekat dengan sekolahan. Kakak akan baik-baik saja. Nanti setelah sampai rumah, kakak akan ganti bajunya. Vio berusaha menenangkan adiknya dan mulai menutupi badannya dengan menggunakan plastik kresek. Janji ya. Hanan mulai tersenyum. Bismillah. Vio dan Hanan berlari kecil menuju rumahnya dengan tetap berhati-hati. Sampai rumah, Vio bergegas menuju kamar mandi, melepas baju dan meletakkannya di tempatnya. Vio mandi air hangat yang sudah disediakan ibu. Hanan juga melakukan hal yang sama, tapi Hanan meletakkan mantel di depan rumah dengan sembarangan. Setelah semua berganti baju, Hanan menghampiri ibu untuk membantu menyiapkan susu untuknya dan Kak Vio. Ibu, yang buat susu aku ya, boleh? Silahkan sayang, ucap ibu sambil mengangguk. Hanan menggunakan bangku kecil untuk pijakan, kemudian meraih gelas dan kaleng susu yang ada di dapur. 1, 2, 3, 4. Hanan menghitung takaran susunya, lalu mencampurkannya dengan air dan mulai mengaduk dengan perasaan yang senang. Alhamdulillah, asyik. Susunya sudah jadi. Ini untuk adik, ini untuk kakak. Diminum ya kak, biar badannya hangat, ucap Hanan dengan riang. Terima kasih Hanan sayang. Jadi makin sayang sama adik Hanan. Vio tersenyum. Kemudian Hanan berkata, kan kita harus saling menyayangi agar Allah juga sayang sama kita. Nanti Hanan bisa dapat pahala, ya kan Bu? Betul anak solih, kakak adik harus saling sayang. Selain sayang dengan keluarga, sesama, saudara, dan teman,
kita juga harus sayang dengan semua ciptaan Allah, ucap ibu dengan lembut. Keesokan harinya, Vio dan Hanan bergegas untuk sekolah. Ibu, kakak berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Setelah berpamitan dengan ibu, tiba-tiba adik menangis dengan kencang dan membuat seisi rumah panik. Kenapa? Kenapa, Hanan? Ada apa? Ibu berlari dari dapur. Kenapa, Dik? Ada apa? Ucap kakak ikut panik. Ayah pun datang. Kenapa Hanan berteriak? Ucap ayah yang sedang bersiap berangkat kerja. Mantel kecilku tersangkut di pohon. Hanan menunjukkan mantelnya yang berada di pohon sambil menangis terseduh-seduh. Mantel Hanan tertiup angin sewaktu hujan kemarin karena tidak dirapikan setelah menggunakannya. Hanan lupa mantelnya tidak dirapikan kemarin. Ujar Hanan. Astagfirullah. Kakak Vio kaget melihat mantel Hanan yang tersangkut di pohon. Sebentar, Dik. Kakak Vio mengambil kayu panjang, berusaha untuk mengambil mantel adiknya, namun tidak sampai. Ayah yang melihatnya kemudian berkata, "Coba ayah ambil menggunakan tangga ya." Oh iya, tangga. Ayah punya tangga tinggi ya? Pasti bisa, ucap Kak Vio penuh semangat. Ayah pun menaiki tangga dan mengambil mantel adik yang tersangkut. Alhamdulillah, mantelnya bisa ayah ambil, hanya sobek sedikit, ucap ayah. Sobek ya? Bisa dipakai lagi enggak? Itu mantel kesayangan Hanan. Kasihan mantelnya sobek, ucap Hanan bertanya kepada ayah. Insya Allah masih bisa sayang. Nanti minta tolong sama ibu untuk ambil solasi ya, ucap ayah. Ibu keluar dari kamar dengan membawa isolasi besar. Sini, Dik, sobek di mantelnya kita tutup pakai ini dulu ya. Insya Allah masih bisa dipakai. Ibu tersenyum dengan mulai menutupi sobekan mantelnya. Sudah siap deh mantel Dik Hanan. Sekarang mantelnya dilipat dulu dan dimasukkan ke dalam tas ya. Ibu memberikan mantel kepada adik. Sudah, jangan sedih lagi. Mantelnya masih bagus, sobeknya hanya sedikit. Yuk dirapikan, kita berangkat sekolah, ajak Kak Vio. Kakak pun mengecek tasnya, memastikan mantelnya sudah dibawa kali ini. Ibu tersenyum melihat anak-anaknya. Sebaiknya setiap selesai melakukan kegiatan, dirapikan ke tempat semula, agar kita bisa menggunakannya lagi. Allah dan Rasulullah mencintai anak solih yang selalu rapi dalam melakukan setiap kegiatan apapun. Ibu memeluk kakak dan adik. Terima kasih semua karena sudah membantu Hanan, ucap Hanan. Cuaca cerah. Vio dan Hanan berangkat ke sekolah dengan hati yang senang. Bertemu teman-teman sungguh asyik. Hanan bermain bola di lapangan sekolah dan Vio membaca buku bersama temannya. Pesan moral, anak soleh menyayangi saudara, melakukan semua kegiatan dengan rapi, seperti yang dicontohkan atau diteladankan Rasulullah SAW dalam hadis sebagai berikut. Man la yarham la yurham.
Barang siapa tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah mencintai seorang di antara kamu yang apabila bekerja selalu rapi. Hadis riwayat Baihaqi.